Hey guys, saya sudah kembali lagi di sini di Sophie Nafi Talks, You Are Love, dan hari ini ada teman lama yang sudah lama mau diundang tapi sibuk ya. Kalau nggak sedang membagikan nasi bungkus, lagi jahit baju, lagi antar anak sekolah, sama lagi traveling karena ini Globetrotter Family Indah Kalalo. Aduh ya ampun, ketemu berapa tahun sekali nih padahal tetanggaan. Rumahku cuma 15 menit nggak dari sini. Gitu ya, deket banget ya. Makanya Indah Mayang Indriani harusnya Suyadi apa Mualim? Your dad's name? My dad is Suyadi Mualim. Tapi mama Rose Kalalo. Oh, ada Kalalonya. Mama itu namanya Kalalo. Terus zaman dulu tuh kan geng-geng Menedes lagi Becky Tumewu. Siapa? Manokat ya. Pokoknya ya semua ini Manado ya. ini. Binyo. Gue bilang gitu, oh ya udah deh, saya Indah Kalalo aja. Karena kalau Indah Mualim kayaknya kurang cocok. kurang Mualim ya. Iya. Tapi anaknya Suyadi Mualim. Oke. Jadi Kalalo itu bukan buatan ya, memang from your mother's bloodline ya. Iya, jadi kayak waktu itu buat stage name aku, jadinya bilangnya Indah Kalalo. Speaking of stage name, karena Indah Mayang Indriani juga kepanjangan. Kayak lagi di kelas ya. Indah Mayang Indriani hadir gitu ya. Panjang kalau nulis paspor kan lama banget tuh kan. Tapi paspor berubah juga jadi enggak, tetap ya sama dengan nama waktu akte lahir. Ya. Kamu tuh anak keberapa sebenarnya? Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Boncot. Jadi kamu merasakan dimanja kakak-kakak? Apa digalakin kakak-kakak? Semuanya campur. Tapi paling disayang pastinya kalau bontot. Sisters atau ada brother? Aku jadi sebenarnya kita 4 bersaudara, cewek semua. Jadi 3 kakakku tuh 9 tahun lebih tua dari aku, 9, 10, 11 tahun lebih tua dari aku. Terus and then my parents pengen banget punya cowok. Terus hamil, lahirlah Indah. Ya, perempuan lagi. Terus udah gitu, akhirnya mereka adopt a boy deh. Akhirnya. My brother. Ada lagi di bawahnya kamu. Di atas aku tapi. Di atas dia setahun lebih tua. Oke. So we're 5. Apakah karena itu, aku pernah baca kisah kamu tuh katanya gini, Indah Kalalo tuh awalnya startnya model, tapi sebenarnya anaknya tomboy. Yang menemukan adalah tetangga. Tetanggamu sahabatnya Lulu Dewayanti. Itu model senior. Itu dah bener. Itu namanya Roni Supermodel. Kalau pernah kenal, dia adalah anak gaul Jakarta. Namanya Roni, tetanggaku. Tetangga di Jakarta. Tetangga di Jakarta di Rumah Senen zaman dulu ya, anak Senen Queenie saya. Iya. saya juga anak Senen loh. Masa Honi, kamu Queenie. Kita preman Senen, aku Queenie. 3 sama Melissa Karim. Yumi, Melissa Karim, Senen. Preman Senen semua ya. Kalau aku bilang rezeki anak Senen. Iya. Gitu. Iya, aku dulu memang lumayan tomboy, terus udah gitu I love play soccer, I love sport, seneng main volley, bola, renang, sporty banget deh. Terus udah gitu tiba-tiba ditawarin jadi model. Karena tinggi? Tetanggaku, karena tinggi, terus udah gitu ya kurus, krempeng gitu kan. Terus tetanggaku udah sini, nih temen gue lagi baru buka agency, gue kenalin ya. Terus langsung ketemu Mbak Lulu Dewayanti, Mbak Keke Harun, sama dulu mereka sama Bernard. Uncle B. Iya, dulu dia koreografernya kan. You were 15? Ya. Oke. Itu belum lulus SMA itu. Belum? Iya, masih diem-diem di belakang mama. Mama nggak kasih? Ngumpet-ngumpet. Mama nggak kasih karena harus sekolah. Jadi aku dulu pulang sekolah belajar catwalk tuh di Look Models dulu kan, terus udah gitu ya udah from that seminggu sekali nongol tuh dulu, zaman dulu inget gak sih Gebiar BCA? Ingat. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya.
Hati yang gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Nongol tuh dulu, zaman dulu inget gak sih Gebiar BCA? Ingat. Pasti ada yang model-model keluar pakai baju-baju. Dulu nyetir jauh-jauh macet-macet grogol, inget gak sih? Iya, ingat. Ke studio sana. Dan mogot. Daan mogot, macetnya minta ampun, gue nyetir sendiri. Abis dari Senen? Sekolah dari Senen, terus udah gitu honor dulu 75.000, potong 20%, 50.000, abis buat isi bensin aja. Yang penting nongol di TV. Oh, tapi waktu itu udah jalan tuh ya, setiap minggu di Gebiar BCA itu. Tiap Sabtu, terus udah gitu baru nambah lagi tuh show di mall dulu. Terus udah gitu, ya kayak gitu deh pokoknya. Tapi emang kamu langsung bisa jalan? Kan gak gampang jalan jadi model. Gak bisa, suruh jalan, aku jalan aja. Kok jalannya kayak gitu? Lah katanya suruh jalan ya, jalan saya jalan kayak gini. Gak bisa, langsung dipasangin tuh videonya Kate Moss, videonya Naomi Campbell. Nonton dari situ orang bolak-balik terus tiap pulang sekolah harus ke agency, jalan bolak-balik, mereka pasang lagu, jalan sampai bener di depan sambil nonton TV-nya dipasangin catwalk orang. Jadi kamu mimicking ya, niru gitu. Dulu aku sukanya jalannya Naomi Campbell, paling fierce, paling seksi, paling ngegol. Emang ada bedanya ya? Maksudnya model-model itu jalan? Ada tuh yang ada kan, kalau Kate Moss kan yang gini doang tuh, lurus doang tuh, tangan nggak boleh gerak gitu kan, lurus gitu. Kalau ada yang lenggak, gitu. Jadi beda-beda. Jadi terus latihan sampai kamu temuin your own style. Gitu. Oke. Jadi stylemu apa kalau ditanya sekarang, Kate? Bunglon. Gimana tuh? Gak berubah warna tiba-tiba dong. Aku kalau dibilangnya katanya chameleon. Chameleon. Kamu chameleon. Ya. Karena aku nyesuain. Begitu disuruh grungy, I can do grunge. Grunge gimana? Grunge tuh yang kayak jamkis gitu loh. Terus tambahin segini. Bukan. Ya kan disedot pipinya biar kelihatan terus udah gitu. Kalau disuruh seksi, I channel Naomi Campbell. Kalau disuruh 90s rock and roll punk, I vision Kate Moss. Ya kan dulu kan Kate Moss. Ya, Queen tahun-tahun segitu. Terus udah gitu. Kalau cantik, I imagine Cindy Crawford. Oh iya, klasik ya itu. So, aku lumayan bisa ngikutin tuh, bisa beda-bedain karakter kayak gitu. Jadi nggak keep on innovating myself. Model progresif ya. Sampai akhirnya dipotong rambut cepakan aku. Dulu model cantik-cantik semuanya, kepotong gundul aja gitu. Kenapa itu? Mohawk. Iya, kenapa? Because I wanna be different. Really? Yeah. Itu nggak kena marah sama si agensinya? Justru agensinya yang mau. Berani nggak kamu bikin gebrakan? Apa? Potong rambut cepak pendek, spiky. Rambutku kayak David Beckham. Iya. Pohok gitu. Iya. Apa namanya? Ya itu. Dan nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Maksudnya job tetap lancar. Alhamdulillah, malah it becomes, I was the most apa sih dulu zaman dulu ada fashion cafe masih. Iya ingat fashion cafe. Aku ketemu suamiku pertama kali fashion cafe loh. Fashion cafe. Dia lagi manggung terus gue datang. Tahun berapa itu? Aduh, itu tahun 98. Iya, ya 98. Nah, itu aku langsung begitu rambut cepak pendek langsung model of the year. Di itu fashion cafe punya fashion event. Cafe event itu. Terus model of the year sama the most the most apalah progressive model or whatever, I can't remember zaman dulu. Itu kalau sampai dapat si reputasi itu ya, model of the year, terus apalah segala macam, best newcomer, itu ini naik kalau jalan? Lumayan. Sebenarnya naik, tapi ya zaman dulu ya berapa sih ya. But I was in my agency, dia bilang out of 30 days cuman Indah Kalalo yang bisa kerja 60.
60 works. Jadi sehari 2 pagi foto, malam show, pagi foto, malam show, kerja. Oh, iya. Terus setiap kerjaan aku ambil. Kok gini? Jadi if it's in the charge, dari semua model-model yang paling rajin bekerja itu aku. Aku juga dikerjain. Kenapa? Karena emang kamu senang atau emang pas orderan banyak mintanya harus Indah Kalalo? Karena pada saat itu emang aku yang dah mau foto nggak, mau jalan nggak, mau syuting nggak, mau jadi radio host, mau presenter, mau yang penting halal, mau. Jadi because I know kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi I'm a go-getter. Whatever there's an opportunity in front of my face, I do it. Sampai ikut pun menyanyi ya. Iya, aku tahu. Kamu punya 2 single ya? Jangan buyar ya. Tapi yang penting halal. Iya, benar-benar. Dan ada kesempatan, aku berani ya sih. Nah, kalau aku bilang, gue bilang gitu, lu juga kalau ditawarin nyanyi, nongol di TV, dibayar, masa lo tolak? Iya, kan? benar. So I'll just do it, you know. I'm like, I know I'm not great at it, but I love it. You know, like I love entertaining people aja. Walaupun ada yang ngetawain juga nggak apa-apa. Yang penting saya bikin kamu ketawa. Tapi kamu tuh sebenarnya humoris gak sih? Kalau dulu di kelas comedy. Tukang badut gak? Oh enggak. Aku preman. Oke. Preman tuh apa misalnya? Apa lo? Pembela kebenaran. Pokoknya kalau ada temenku yang digencet, gue yang belain. Oke. Kalau misalnya ada temen gue yang dikata, aku dulu punya temen yang kasihan, she have a crossed eye, terus sama cowok-cowok agak juling ya? Iya, suka digangguin, gue yang tonjok tuh orang. Preman pokoknya, galak. Senin ya? Jangan macam-macam sama saya. Terminal Seninnya ke bawah-bawah ya? Oh iya pasti. Iya, aku bisa relate. Ya kan, Senin. Mikrolet apa yang paling sering kamu naikin dulu dari Senin? Senin ke kue ini. Metro Mini, B12 iya. ya, B12. Kemana? Metro Mini kalau ke selatan P15. Aku dulu SMP 1. Dari Cikini. Oh, Cikini. Cikini ke rumah doang. Ke Senen. Iya. Berarti apa itu? B12 apa? Enggak ngerti. Metro Mini ya? Metro Mini. Enggak. Mikrolet. Kopaja? Oh, semua gue keluarin. Ya itu ngomong bus apa sih? PPD? Ya itu dah. Yang jelas paling sering sih Bajai, paling sering. Oh iya, Bajai paling enak memang. Kalau lagi ada budget, Bajai memang geter ya. Iya, geter. Yang jelas kita bukan KWK, karena kalau KWK itu biasanya di outskirts-nya Jakarta. Apa tuh KWK? Itu mikrolet yang warna merah, tulisannya KWK. Koperasi Walhana Kalpika. Kamu mainnya jauh ya, keluar kota ya. Aku mainnya sampai ke Bekasi Mall. Jadi aku tahu ada KWK itu. Saya kurang gaul ke Bekasi. Aku dulu paling jauh Cinere, karena mama pindah ke Cinere, terus kuliahku di Depok. Apa? Kamu dulu kuliah di mana? UI, D3 FISIP. Oh oke. Bagian advertising. Oke. Terus kelar itu? Kagak. Oh, mama marah dong kan senangnya kamu. Ya udah sibuk bekerja, udah menghasilkan. Aku bilang, "Ma, nggak usah sekolah lama-lama." Yang nggak lulus apa coba? PPKN sama agama. Gue bilang, I'm not going another year just because of agama dan PPKN. Bilang, mohon maaf deh, bilang gitu. Insya Allah saya moralnya baik kok. Iya, spirituality ya yang penting ya. Iya benar. Ibu boleh minum dulu. Dari tadi saya nanya melulu. Seger nih tadi habis naik motor. Iya. Nih ya, biarpun hari ini berpakaian, ini kan dari collection line-nya Indah. Dia punya bisnis baju namanya Je suis flirt. I am a flirt. I am a flirt gitu kan ceritanya. Dan baju-bajunya tuh lucu-lucu. Nggak cuma dress-dress yang A-line gini yang cocok deh buat badan-badan kayak kita gitu ya. Tapi juga ada sarong. Ada kaftan, baju renang, resort wear, party dresses. Kenapa tuh awalnya kamu bikin ini bersama Fabiola Aisyah? Iya. Aku bikin sama Fabiola itu awalnya adalah karena dulu jadi kan modeling, terus deh gitu I went to Ibiza one day in 2000 Spanyol tahun 2005. Terus aku tinggal di sana selama 3 bulan mencari cinta ya. Oh, itu ceritanya lagi putus? Oh, enggak lagi pacaran. Oh, lagi, oke.
ngejarnya sampai jauh banget ya Oh kan. wow, aku punya teman yang ngejarnya sampai New York. Ivy Batuta, kamu kalah, ini ke Spanyol. Ini ke Spanyol. Jadi dancer saya di Ibiza, di klub. Serius kau? Ya. Hei anak Senen, serius Anak kau? Senin. Mak, gue bilang gini, Mak aku pergi dulu ya 10 hari. Oke, 3 bulan kemudian, kapan kamu pulang? Nah, Mak tunggu visa habis ya baru pulang. Astaga. Jadi the whole summer di Ibiza aku tahun 2005 tuh aku jadi dancer di sana. Kerja jadi dancer. Awalnya sih cuma liburan. Terus udah gitu kan lama-lama duit habis ya kagak kerja ya. Di sana kan tahu sendiri euro mahal. Nah, kebetulan kenal orang, mereka party organizer di sana. Terus bilang, "You wanna dance?" Gue bilang, "Dance apa?" Just dance and then we put on a costume for you and you just dancing. Gue bilang, "Oh gitu? Oh boleh juga." Dibayarnya 80 euro per jam. Gede. Iya, terus narinya palingan around 15 minutes, terus sejam kemudian 15 minutes again. Jadi kalau terserah how long you want. Aku waktu itu ngambilnya sekitar 3 jam. Oke, lumayan. Jadi, dong. Lumayan, dari misalnya waktu itu dari jam 10, jam 11 sama jam 12 gitu. Terus ya lumayan kan 240 euro. Iya, hidup deh. Mas bisa extend. Iya. Bisa. Nah dari situ I got ideas to make parties like this in back home di Jakarta. Waktu itu masih tinggal Jakarta kan, terus bilang orang pakai kostum, ada temanya, tiba-tiba ada pirates lah, ada flower power party, ada pokoknya dengan tema-tema. So I bring home that idea. I came to pulang ke Jakarta, langsung partneran sama Fabiola. Bilang, I have idea. Gue bilang gitu, I'm gonna make parties. Dia jadi koreografernya, aku yang ngumpulin orang-orang, kita create costumes. Waktu itu kita bikin namanya Flirt. Itu tahun? Itu tahun 2005. Okay. Langsung. Jadi pulang dari situ aku langsung bikin party. Eksekusikan ide itu. Ya. Yang penting party waktu itu supermodel party. Oke. Jadi semua orang harus datang. Geng-geng supermodel jadi hostnya tuh ada Catherine Wilson, ada siapa zaman itu? Alin Adita, pasti ya. Karenina, Naila, pokoknya Ola Ramlan, ini dikaryakan lah teman-teman. Ayo semua jadi hostnya. Awalnya cuman ya biasalah white party, cuman basic. Tapi begitu pulang dari Ibiza, aku bikin first party itu flower power party. 70s. Obrak-abrik lah itu baju Mami Rose ya kan. My mom bell bottom segala macam masih disimpan sama dia. Jadi baju yang udah puluhan tahun umurnya kita pakai, kita taruh di fashion show. Itu kalau bikin party gitu maksudnya kamu sebagai organizer and then the people who wanna come, do they have to pay like a sum of money? Jadi untuk gini, masuk, jadi gimana tuh bisnisnya? Biasanya aku waktu itu misalnya yang dulu Dragonfly gitu kan. Misalnya aku kerja buat Dragonfly gitu. Dragonfly kasih aku budget sekian. Jadi dengan budget sekian aku bisa budget segini buat kostum, segini buat model, segini buat makeup artist. Aku yang organize itu. Gitu. Fabiola sama aku bagi 2 sisanya. Gitu. Itu awalnya. Organizernya itu awalnya Flirt Inc. Flirt Incorporated. Jadi itu bikin show di mana-mana, all over Indonesia, Surabaya, Medan, Bandung. Laku tuh. Laku di night clubs. Party, orang senang. Wah, ini party girl deh, party. Terus akhirnya aku bilang Mbak Lulu maaf ya, aku udah 10 tahun di sini di Look Models. Di Look Models aku bilang gitu, aku mau I do myself gitu. You have your own way. My own way, terus lumayan laku. Friday, Saturday, Sunday show terus, kadang dari Rabu juga aku gitu show. Ya. Iya. So dan ada kayak art, kita ada dancersnya. Aku jadi ikutan belajar ngedance, diajarin sama Fabiola juga. Jadi ada market orang-orang yang memang mencari party yang bertema itu ada. Ada banget, seneng banget mereka. You know like, jadi you go party nggak cuma ngedengerin dance, they actually watch our performance dancing. I see. And then fashion show. Iya. Awalnya kita pinjem desainer, terus lama-lama kita create sendiri. Lama-lama orang gini, bajunya lucu deh, bisa beli nggak? Terus kayak gini, oh iya ya, wah nih another business opportunity.
Akhirnya kita bikin Je Suis Flirt, gabung sama Galeri Lafayette. Kita nama flirt itu nggak bisa, udah ada yang patenin, jadi kita bikin Je Suis. I am flirt gitu. Jadi Galeri Lafayette yang di Pacific Place yang di Jakarta. Oh, awalnya di situ dulu. Karena kan Galeri Lafayette dari Prancis. Yaudah, cari deh kita nama-nama Prancis, ya udah akhirnya it stuck with that name sampai sekarang. Sampai hari ini. Dan kayaknya ini ya partnership yang betah gitu. Kayaknya lumayan cocok gitu kalian tuh berdua. Dari 2000 sebenarnya udah sering show sama Fabiola tuh dari 2004 kali. Terus yang bener-bener kita from now on it's you and I together 2005. Itu kita berdua tuh bener-bener ya apa aja dikerjain. Aduh, inget banget dulu zaman dulu ya, awal-awal show kita bikin nih waktu itu temanya 60s. Marilyn Monroe, apalagi kayak gitu-gitu. Beli baju renangnya di mana coba? Ini off the record. Off the record tapi on tape. Karena harus muter kan. Kadang klub-klub gitu suka kasih budget tuh senak dengkulnya. Jadi misalnya ya 5 juta gue pengen 10 model gue gede. Gimana caranya? Terus gimana caranya? Ya kan misalnya kadang ada yang suka sadis kayak gitu. Jadi kita masih pinter-pinter mikir gitu kan. Akhirnya kita kemana coba? Kamu pernah ke Poncol? Iya pernah dong, kan aku anak Poncol juga. Anak Poncol. Sorry kalau nggak tahu Poncol, you're missing out on life. Oke, Poncol is like a vintage market alias loak, Bo. Iya, sebelum ada Sogo Jongkok, Poncol started it all. Iya, Poncol sama di Bandung tuh, di Bandung juga Cibadak. ada tuh, Cibadak. Ketahuan banget sih kita modal. Kalau yang kita yang pakai kan jadinya nggak Poncol ya. Gue dulu MC pakai baju Cibadak sama pakai baju Poncol. Ya itu kita beli baju renang satu bijinya 5.000 perak. Iya, rendam detolnya 5 hari tapi. Tapi yang jalan Catherine Wilson, Mike Lewis, adalah pokoknya geng-geng kita pada jalan semua. Orang people doesn't know where did we buy this clothes, you know, like, and then kita lama-lama sekarang bikin baju sendiri. Iya. My own swimming line. Iya. Jualannya udah nggak kayak di Poncol lagi. Je suis Poncol. Ya itulah. Iya. Oke. So I will always remember my humble beginning. Yeah, your early days ya. Gitu. Okay. Bagiannya aku show, kalau Fabiola tuh bagian kreatif. Aku bagian going out there-nya, bring the people in, bring gitu the people in, ya. Advertisingmu kepake dong. Itu dah, marketing diri sendiri. Okay, so all that and then suddenly dunia mendengar, Indah Kalalo mau kewang, Bo, sama Bu Lelang, gitu kan, Bu Lelang Australia, gitu. Itu tahun berapa dan the story of how I met your father, ceritanya. Gimana kamu kalau ceritain ke anak-anak, ketemu papanya di mana? Ketemu papa di Louis, Kuningan. Jakarta. Sebelah Oakwood. Iya, sebelah Oakwood. Terus udah gitu, he crashed into my blind date. Oh, kamu lagi blind date? Aku lagi blind date sama cowok dari Dubai, temennya temanku. Dah, lu single kan? Iya, nih ada temen gue single. Oh ya udah, mau datang dari Dubai ke Jakarta. Oke, ketemuan di Louis. Dulu bukan Blackberryan lah kita. Ping. Ting, gitu kan? Ping. Oh iya nanti gue bakalan di Louis sama all my guys friend lah, gue bilang gitu. Oke. Aku kirim lah, aku ajak lah teman-temanku juga, cewek-cewek 4 orang kan. Wah bakal ada cowok-cowok nih dari Dubai, temenin gue yuk ngedate rame-rame. Oke. Tapi gue telat ya, gue ada show, gue bilang gitu, gue baru kelar jam 9. Date-nya jam 8-an lah gitu. Udah datang, ternyata show-nya ngaret, aku datangnya baru jam 10. Aduh. Temen-temen gue pada gini, dah mana temen-temennya? Ini kok dia sendirian? Oh gitu. Si cowok itu nggak mau sharing cewek-cewek cantik ya temen-temen gue. Temennya diusir. Enggak ikut. Temen gue, iya temen-temennya dia nggak ada yang diajak ke meja. Jadi dia satu cowok dikelilingin 4 cewek. Loh. Tambah lagi aku datang 1, 5 cewek. Ganteng sih cowoknya, cakep, tapi kok begini. Ini agak-agak ya bilang, where's your friends? All the way back there. Gitu. Nggak mau sharing. Padahal lama kan tuh, Louis kan zaman-zamannya lagi hits. Siapa tahu nih jodoh ya kan? kan? Tau-taunya satu persatu temennya dateng lah.
teman satu say hello, terus tapi playboy, which one is your BlackBerry, nanya gitu ke aku. Bilang oh yang ini, dia gini-gini, that's my BlackBerry. Ada deh, cakep pada muka gue, ih pede banget gitu kan, males. Kucuk nggak lama Justin datang. Kagak nanya-nanya nih nomor telepon, tapi ngobrol, ketawa, nyambung. Kok nggak nanya-nanya nomor telepon gue? Sampai kita clubbing, pindah ke Dragonfly, kemana. Kok nggak nanya? Pulang jam 5 pagi kan, zaman dulu masih kuat ya, party sampai jam 5 pagi. Kagak ditanya-tanya juga teleponnya. Akhirnya aku yang nanya. What's your BlackBerry number? Oh, kamu udah kayaknya oke nih ya di prospek. Kok karena dia yang nggak ngejar-ngejar. Kok lucu ya? Bikin penasaran. Akhirnya aku yang gitu. Dari situ. Dari situ itu 2010. Masa sih selama itu? Oh iya. Lagi anak lu aja udah 12, Bu. Iya, yang gede. Iya, kita nikah 2011. Oke. Lalu dari situ berlanjut ke apa, kan itu kan ketika terang hari besok-besoknya jumpa kan beda ya wajah gitu. Iya, gimana? Nyambung seneng orangnya. Terus udah gitu dengerin ceritanya, he loves traveling ini. Wah, gue bilang cocok. You know, like this is it. Aku emang dari kecil begitu, tiap kali dapat honor tuh demennya travel. Emang seneng? Duit tuh habis bisa sampai minus demi gue bisa travel kemanapun. Zaman dulu orang ngumpulin duit buat beli rumah, buat beli apa, gue ngumpulin duit buat beli tiket. Karena apa sih kalau boleh tahu? Apakah karena waktu, kan gini, manusia tuh biasanya mencari sesuatu yang dia nggak dapat waktu kecil. Kayak misalnya gue gitu ya. Travel kali ya. Nah itu, apakah travel itu tidak pernah ada waktu kecil, keluarga jarang travel, jadi begitu punya duit, oke gue maunya travel gitu. Oh, jadi dulu almarhum papa kerjanya di Garuda. Oke. Jadi traveling kan, semuanya untuk kakak-kakakku kedapatan traveling. Kalau keluarga itu anak 3 pertama dapat tiket gratis. Nanti kalau udah yang ketiga, yang pertama 17 tahun baru pindah ke 4. Kan gua anak bontot ya. Oh, nunggunya lama. Gua ngeliatin kakak gua enak banget traveling kemana-mana sama papa. Baru setahun aku dapat tiket gratis, papa meninggal. Aku umur 14. Jadi I didn't get the chance to travel. Yeah. And then dari aku kecil tuh bilang papa kan ngeliat papa terbang kemana-mana gitu kan, pulang bawain apalah, selalu bawa oleh-oleh, coklat apa segala macam. Dengerin ceritanya gitu, terus bilang, papa aku mau jadi pramugari. Jangan, kata papa. No, I want you to be the penumpang of a pesawat, gue bilang gitu. Aku nggak mau kamu yang capek. Indah lihat tuh papa capek berdiri lama, you have to serve people. And I'm like, no. Kamu akan jadi penumpangnya, kata papa gitu. Jangan jadi pramugari ya. Gitu. Capek, karena papa kan purser dulu sampai purser. Udah, itu pun papa dari muda. Umur 54 dia meninggal, itu aja dia udah 20 tahunan. Purser itu flight service manager gitu ya, berarti headnya of the pramugari. Jadi karena dia tahu capeknya, jangan kesana deh anaknya, kamu jadi penumpangnya aja gitu. Tapi like that's why I'm like, I'm pengen banget keluar negeri. Like I really love. Terus sempet sama almarhum sempet ke Amerika sama ke London. Oke. Berdua? Iya, berdua. Oh itu indah banget dong mestinya. Iya. Father daughter moment banget. Kita ke Hawaii, itu inget banget. Itu tapi cuma 2 kali itu aja, terus habis itu udah nomor tiket gratis deh. Iya. Akhirnya ngumpulin duit, I'm like I have to travel. Soalnya tiap kali I'm in a plane, I remember my dad. Karena kan kalau naik pesawat sama papaku, duduknya duduknya di cockpit, udah bukan first class lagi. Iya, di depan banget. Duduknya sama pilot. Iya, kamu bisa lihat di depan. Iya, dari kecil gitu terus so nice. Terus udah gitu, kalau nggak duduknya dapetnya first class, kan kosong. So that's my passion. Ketemu Justin yang dengar ceritanya, dia juga he loves traveling. Dia kan dari pertambangan kan, kerja di Papua lah, pernah kerja di Afrika, pernah kerja di Kalimantan. Like ini kayaknya cocok nih sama gue. Demen I don't know, something about traveling. It's just makes me happy. Tapi apakah mungkin trait ya, hal-hal seperti itu lebih banyak terdapat pada laki-laki bule ya daripada orang Indonesia? I don't know. Do you have an experience pernah pacaran sama orang Indonesia, terus pas ngomong soal traveling kayak
Dia dingin aja gitu, biasa aja banyak. sama orang bule yang wow, oke, you know. Apakah apalagi gitu? orang Australia mungkin karena di ujung banget tuh dia. Mereka tuh paling, gue bilang mereka aja yang dari ujung dunia aja pengen ke ujung dunia lagi gitu. I mean like semua traveler rata-rata memang, iya sih, iya. Dan memang bener, kadang orang Indonesia jarang-jarang. Kenapa ya tuh ya? Bukan cowok aja, cewek cowok juga gitu. Ada temenku kerjanya nabung aja, gue bilang, lo ngapain sih nabung? Terus habis itu ya udah tinggal aja di rumah. Maksudnya nggak ada budget khusus buat travelnya, nggak disisihkan gitu ya? Gitu. Jadi ya udah hidupnya ya gitu aja, di rumah aja gitu. I'm like, oh you gotta see the world, so many, I don't know, so many exciting things. Open your mind, open your vision, and then you know ngeliat ini, oh pengen kayak gitu ya, pengen kayak gitu, you know, you get ideas. Apalagi for me fashion juga aku ngeliat di luar, aduh banyak inspirasi lah. Iya, kita jadi terbuka ya matanya. Oh. Iya sih, bener. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati Yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Jadi terbuka ya matanya. Iya sih, bener. Okay, so you got married in 2011 kalau nggak salah, terus abis itu pinter lagi hamilnya. Setiap 1,5 tahun lahir anak baru, ya kan? back to back. I'm like, huh? She was always pregnant. And there was this moment di mana kayaknya lu bunting mulu gitu ya. Asli, makanya orang kan bilang, wah Indah kalau lo menghilang dari itu. Gue bilang, saya memang pada saat itu prioritiku adalah family. Jadi ya I'm like, oh sayang banget ya ninggalin dunia modeling, dunia fashion. Dan bilang I had the best time of my life. Emang udah pada saat itu saatnya aku, I think umur 30 emang, I don't know, somehow pas aja rasanya. Tapi ya, I actually think ya, kamu itu walaupun misalnya sekilas ada beberapa orang yang mikir, ih ternyata gitu ya, model itu party girl banget, kehidupan malam, bla bla bla. I actually see another side of you, dimana kamu itu kayak orang yang ngerti musim gitu loh. Musim modeling udah selesai, kamu ngerti kalau ini musim menjadi mother. It's like almost effortlessly kamu nyalain your maternal instinct gitu loh, insting keibuanmu tuh, dan nesting ya, jadi istri orang, jadi ibu punya kayak for you effortlessly. Kamu chameleon, bunglon. Aku menyesuaikan. Menyesuaikan emang lagi zamannya apa, ya udah. I never go bukan against ya. Ya go with the flow, tapi ya tergantung juga ya flow-nya bawa kemana, tapi maksudnya lumayan bisa menyesuaikan. Easy person. You make it easy. Like I make it very easy. Like anak teman-temanku bilang, gila lo punya anak 3. Tapi like gimana sih caranya traveling ini? Gue bilang, ya bawa enjoy aja, lari-lari, ketinggalan pesawat, gendong anak, perut bunting, aduh nggak bisa gerak, anak diare. I'm just like, you know what, jalanin aja. Wow, wow banget ya itu ya. Sementara kan kamu bukan orang yang kurang kesibukan, you have a business juga. You have tadi dia cerita, nanti kita akan nanya lagi, baru buka bisnis lagi, beach club ya di Ceningan, Suku Beach. Terus ngurus 3 anak kan tidak mudah. Terus mengurus perasaan, tiap-tiap suami harus keluar kota, keluar negeri, ya kan? Apalagi orang-orang kayak kita yang nggak bisa jauh gitu suaminya. Pokoknya serah deh, lo mau nyebelin juga yang penting di ujung mata kelihatan. Love language, quality time bukan? Iya benar. Aku gitu banget gitu. Jadi waktu pandemi itu aku happy sekali karena suamiku nggak tur. Walaupun tabungan nggak ada dan makanan mikir gimana nih ya kan? Tapi I just believe rezeki datang aja, pasti rezeki ada aja. Aku juga kemarin pas pandemi mikir, aduh gimana ya, nggak ada show, nggak ada apa, suamiku nggak kerja apa segala macem. Tapi alhamdulillah malah selama pandemi malah bisa kasih makan ribuan orang. Coba Indah ini sempat waktu kemarin di Bali ya, dia bikin namanya nasi bungkus tetangga. Awalnya ngajakin teman-teman pada masak kan, terus bagi-bagi. Jadi tetanggaku yang awal ngajakin berbagi tuh tetanggaku. Jadi
Fitri Supardi, dia bilang gini, aku kemarin ngeliat mobil polisi bagiin nasi bungkus loh, buka truk terus bagi-bagiin aja nasi bungkus. Oh gitu ya, kita juga bisa kali ya, yuk kapan-kapan yuk, ayo yuk bagi-bagi. Pertama beli dulu tuh, lumayan 1 bungkus 15.000, lama-lama bisa kali nih ya duit ya gitu kan. Terus gue bilang udah kumpulin tetangga teman-teman si ibu-ibu, kali-kali ada yang mau ngasih sayur, ada yang ngasih tempe orek, ada yang ngasih itu, ya udah jadi di nasi bungkus tetangga. Dan tambah lama kuliah tambah banyak. Ada yang mau bantuin, ada yang mau bantuin. Awalnya cuman dari 10 bungkus, 20 bungkus, tiba-tiba 1.000 bungkus loh. Yeah, I saw that. In one day. Guys, mungkin teman-teman sempat mikir apa sih kok lebay banget bagi-bagi nasi bungkus pada saat pandemi, kan waktu itu kita takutnya sama virus. Supaya teman-teman tahu, Bali waktu itu tutup. Dan Bali kalau udah tutup, no pariwisata, no hotel, no surfing, no supir di jalan yang bisa no money pokoknya, karena Bali benar-benar bergantung pada pariwisata titik, ya kan? Tetanggaku semua itu ya justru kita yang ngasih tetangga yang lumayan masih ada dikit, tapi bagi-baginya juga ya ke tetangga sekitar gitu. Dan waktu itu sebenarnya banyak berita yang nggak keluar ke publik, tapi kita orang Bali tahu. Some people actually tiba-tiba ditemukan meninggal di kos karena nggak makan, bukan karena kena virusnya loh, more of karena dia anak perantau lalu nggak makan di situ, dan ternyata dia ya bukan sakit COVID ya, tiba-tiba pokoknya gone aja gitu. Banyak banget berita itu dan mungkin nggak terpublikasikan. Jadi nasi bungkus pada saat itu sangat-sangat berarti, dibutuhkan pada saat itu. Aku bahkan ya sampai ya kalau misalnya kita pergi yang nggak di sekeliling kita ya, aku kan sempet tuh bikin yang di sekitarku dimarahin, katanya create cluster karena orang ngantri kan. Oh iya, waktu itu kan nggak boleh ya antrian nasi bungkus. Sampai ditanya, Mbak Ina ini dari partai apa ya? Hah? Partai apaan? Partai Ibiza gitu. Partai Flower Power. Terus? Iya, aku bilang nggak salah, gue mau partai apaan? Terus enggak, aku nggak dari mana-mana. Terus akhirnya aku pergi yang jauhan. Wah, pas aku lihat, wah ini mah pandemik nggak pandemik memang udah begini aja hidupnya. Sampai sekarang aku masih ada itu. Ganti nama ya? Jadi Aku For Bali, ya ganti nama jadi Aku For Bali. Ngelihat kehidupan orang Bali tuh sebenarnya banyak juga loh yang di pelosok-pelosok, banyak yang memprihatinkan juga gitu loh. Dan sampai saat ini pandemi udah kelar, mereka juga masih membutuhkan uluran tangan kita gitu. Kemarin tuh kan sempat ada berita tuh yang kakak adik yang meninggal itu ya. Itu karena kelaparan itu ya? Aku heartbreak banget, kakak adik bunuh diri. Terus tim aku bilang, aduh, dia bilang gitu. Padahal ini baru mau jadwalnya kita berbagi ke sana. Jadi kita usahakan kan kita ngider ya, Karangasem, Lovina, daerah Jimbaran situ juga ada, daerah dekat Turtle Island itu juga ada. Jadi kita kan emang muter bagi-baginya. Nah pas mereka ke sana dikasih tahu sama kepala desanya, Mbak, inget nggak yang Mbak selalu bantu, dia bilang gitu. Itu kakak beradik saking laparnya dia ngajak adiknya. Itu udah ada depresi juga kali ya, kalau sampai kayak gitu. Saking kelaparannya, dan this is not pandemic anymore loh. Iya. You know what I mean? Maka aku juga pikir, aduh, gimana ini ya. This is why you keep that. Ya, aku berusaha. Aku For Bali tetap jalan tetap jalan. Terus memang nggak dulu kan aku beneran turun langsung karena beneran emang banyak waktunya ya. Kalau sekarang kan aku I have to keep on going, tapi ada tim aku sih yang tetap jalan. At least once a month or twice. Setiap minggu sih mereka tetap. Tapi beda-beda aja tempatnya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Misalnya nih ada yang nonton terus aku pengen dong melakukan sesuatu untuk Aku For Bali. Kamu terima apa? Tenaga atau makanan atau sumbangan apa aja yang kalian mau. Tapi biasanya kita ada akunnya khusus Aku For Bali. Terus udah gitu yang rutin ya, misalnya yang kita udah ada rutin tuh kita selalu bantu YPAC, Yayasan Anak Cacat di Jimbaran. Terus udah gitu kita ada sekolah minggu buat ngajar membaca, ada yang di mana itu? Inggris.
Ada yang di Jimbaran khusus anak-anak, di sana banyak anak-anak Flores ya, yang anak-anak rantau lah dari luar yang tinggal. Mungkin bapak ibunya kerja, anaknya nggak sekolah ya. Punya uang sekolah, terus kita sekolahin di situ. Itu yang di Jimbaran ada, sama ada satu lagi di Sidemen. Kalau yang di Sidemen kita ngajarin bahasa Inggris. Karangasem, Sidemen. Terus ada juga yang khusus orang di Lembongan, kita biasanya kerja sama Lembongan Surf School. Mereka bantu orang-orang yang cacat, yang nggak bisa jalan di island, di Ceningan, Penida sama Lembongan. I see. Gitu. Jadi ya ada aja lah. Jadi kita ngelihatnya kemana? Aku for Bali ada akunnya. Aku for Bali ada akunnya. Oke, dan teman-teman bisa cek aja dulu di situ, dilihat aja dulu. Terpanggil nggak untuk membantu ya? Kalau terpanggil ya monggo dicek out. Apa aja. Ada yang kadang suka ngasih beras, silakan. Baju bekas, silakan. Whatever it is. Whatever, iya. Seikhlas ya. Iya. Oke. Mau bantu tenaga juga kadang boleh, ya? ada orang pengen dong ikutan, tapi awalnya mereka ikutan lama-lama, tergerak hatinya, aku pengen bantu apa ya gitu. Biasanya gitu, lihat aja dulu. Balik ke masalah traveling. Jadi setelah menikah ya gampang sih kalau namanya udah nikah, apalagi nikah awal-awal kan pacaran halal malah enak ya, kita jalan-jalan sama suami. Tapi begitu punya anak, eret-eret nih anak-anak, bunting-bunting, pokoknya kemana-mana. Terus kalau di sosial media kan terkesan kamu jalan-jalan mulu nih, anaknya sekolah apa nggak sih gitu kan ya, pasti orang pada kepo tuh nanya kayak gitu. Malah ada yang bilang, ini suaminya Indah Kalalo nempel terus nih sama Indah Kalalo. Gue bilang gitu, yang punya duit dia, saya nggak punya duit, saya ngikut dia. Sangkain liburan terus gitu kan, padahal suamiku dari dulu memang bisa kerja remote, zamannya orang belum WFH, dia udah WFH, udah work from home. Gitu. Everything he does it by computer. Kecuali harus meet sama orang baru ke luar negeri, kemana gitu. Makanya sekarang sih the best lah, I think. Like orang udah terbiasa WFH. Orang udah ngerti ya WFH itu apa. Kalau dulu kan meeting aja kita harus ke Jakarta. Sekarang udah nggak apa-apa mbak, bisa Zoom dulu. Kerja pun sekarang lagi nggak ada syuting misalnya, jadi syuting sendiri. Syuting sendiri. Jangan dikira susah. Bikin aja sendiri. For me, create. Clothing line, bayangin pandemik, ya kan? Clothing line kita siapa yang beli? Fashion. Siapa waktu itu pas pandemi? Nggak ada, kita kasih, yang penting gue bilang, Beb, udah. Yang penting kita kasih rezeki buat tukang jahit kita. Tukang jahit ya. Nggak berhenti, gue bilang gitu. Pasti nanti, everybody has the same time, gue bilang gitu. Udah, yang penting kita berbuat baik, nggak tahu kapan kita tua, one day, hopefully akan balik ke kita gitu. Tapi emang kerasa sih waktu pandemi itu ya. Coffee shop juga waktu itu, ya ampun, krik-krik nggak ada yang datang, sampai aku mikir ini tutup aja apa gimana? Zero customer. Iya, akhirnya puter otak. Nemu ada orang just tip bisa bawa ke Jakarta, dia punya freezer truck, pack all the vegan donuts setiap hari Jumat. Jadi ngiklanin, hey guys, vegan donat kita mau jalan lagi ke Jakarta. Beli. Yang penting kan pegawai terpelihara lah. Iya, dan kita kasih kerjaan ke orang itu kan. Iya, kasih kerjaan, benar. Kopi nggak bisa di sini, kita pack masukin ke coffee drip. Hey, mau WFH sambil minum kopi, mulai deh ilmu advertising ala-ala kita yang advertising juga. Jangan-jangan enggak, fakultas hukum gue. Jadi advertising tuh lebih ke kayaknya biasa jual diri sebagai MC, gitu gimana jual kopi gue nih ya gitu. Marketing tetap ya. Life is about marketing ternyata ya. Benar. So back to my question. Jadi gimana tuh anak-anak kamu bawa-bawa segala macam? What is the concept of your family? Globetrotter family kah? Jadi kamu cerita ke anak-anak bahwa harus travel, melihat dunia, harus berani untuk melangkah keluar dari comfort zone. What is it you tell your kids? Awalnya sih dari kita berdua kan, dari suami aku, dari kita pertama kali ngedate aja langsung date trip. Oh iya. Dia bilang date trip. Ini baru deket, mau kemana? Gue bilang gitu, bawa aja paspor pokoknya. Nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Ih serem kalau zaman sekarang kalau diculik nggak balik lagi. Iya. Ini setelah beberapa kali date. Beberapa kali date terus mau day trip gitu. Pokoknya bawa paspor, gue bilang mau bawa kemana sih? Gue bilang gitu. Dia bilang pokoknya
Terus gue bilang, oh, ih kok kayak L, Kuala Lumpur sih. Gitu. Aduh, Twin Tower aja gitu ya. Gue bilang, kok Kuala Lumpur sih? Gue bilang, ngapain gitu. Tau-taunya dibawa ke, apa sih itu namanya, waktu itu rasa Ria, nggak ngerti deh. Lupa apa nama tempat. Island. Resort gitu. Resort. Yang ada orang utan sanctuary. Serius? Dia bilang, and my favorite animal is monkey, because I'm a monkey. Tahun monyet. Oh iya kan, 1980s kan. Bilang, kok dia bisa bawa, lo kok bawa gue ngeliat orang utan sih, jadi seru banget resortnya. Di mana-mana orang utan, bukan monyet doang loh, orang utan. Like, oh I love it. Bilang, kok lo bawa gue kesini sih? Bilang, karena di sini saya paling ganteng. Dia kok orang bule bercandanya kayak bapak-bapak Jawa sih? Gue bilang, oh boleh nih, like, komedinya boleh nih. Iya, makanya I mean like, seru, terus udah gitu, bukan yang, kan ada cowok-cowok zaman sekarang kan flexing, I take you to Paris, to see the Eiffel Tower ini, dibawa ngeliat orang utan biar paling ganteng dia sih mas ya. Lucu juga dia. Iya, makanya like something like that. Terus itu dia udah ngajakin gue traveling. Terus yang kedua dia bilang I wanna take you climb mountain. Gue bilang, hah? Gue belum pernah manjat gunung. Oh, so easy. Lo tau gue diajak manjat gunung apa? Gunung pertama di dunia. Gue Rinjani, Bo. Astaga, itu nggak gampang loh. 26. Kok I wasn't prepared. Iya. Pakai sepatu cats biasa, itu kerikil, batu-batu sampai masuk, sampai lecet-lecet. Iya. Itu manjat gunung. Iya. Yang mestinya 2 hari semalam, aku 3 hari 2 malam, tambah sehari lagi karena sprain my knee. Sama dia dari 1000 meter ke bawah digendong loh saya. Bohong. Tak gendong kemana-mana. Sampai itu all the local was like singing tak gendong kemana-mana. Itu sama gue bilangin itu lokal, aduh gila ya, tour guide sana gokil, anak-anak kecil naik gunung udah kayak monyet beneran, pada cepet gitu ya, pakai sendal jepit, kita yang pakai sepatu, aduh dingin ini itu, terus kaki gue sakit kan, lecet, gue nggak bisa pakai sepatu lagi karena udah lecet gitu kan, terus dia gini, nih mbak pakai aja sendal saya, dikasih pinjem lo sendal jepit gue, udah dilari, mereka duluan ke depan, kita jalannya santai. Aku kaki sakit, digendong sama Justin. Lupakan semua Naomi Campbell. Kau naik gunung itu. Saya beneran catwalk alias ngerangkak. Takut sih, jatuh tinggi banget. Gitu 3.700 meter, gue beneran ngerangkak. Tapi lu bisa napas nggak di situ kan tambah tinggi kan, oksigen juga pusing, iya. Udah pusing terus dingin. Aduh, bener-bener kacau deh. Tapi gue bilang, ini gunung pertama dan terakhir yang gue akan kudaki. Totonya nagih. Habis itu naik Bromo, terus naik ke Batur. Apa yang kamu rasa kalau pas naik gunung itu? Sebelum naik itu apa? The adventure. Not the view, you know. The view sih memang like, ya. Kalau naik gunung sama abang-abang bule gitu, kamu tetap makan mie instan nggak? Oh iya, nggak penting banget pertanyaan sampai gue. Sekarang itu mie instan tuh sayang. Iya. Ya, jadi waktu dulu naik gunung tetap masak sendiri. Iya, kalau dia abang Justin udah itu tuh babang. Dia kan udah biasa kerja di Kalimantan, di mana. Apa sih babang makan? Itu sardencis yang di dalam. Tahu makanan kaleng, tuna. Dibuka terus dioseng-oseng. Enggak usah dia kagak dia langsung gado. Bawa roti nggak dia? Kagak. Tetap. Dia sampai sekarang nggak makan carbs. Oh iya? He doesn't eat carbs. At all. Dari zaman belum intermittent fasting, dia udah intermittent fasting. Oh, dia berarti udah ngerti banget ya how to maintain his. Karena dia tinggal di Kalimantan, kagak ada makanan, dia nggak ngerti tuh ikan goreng apa nasi gitu, kagak ngerti. Jadi dia makan apa yang dia tahu. Akhirnya dia makan cuma sehari, cuma sekali sampai sekarang. Udah diet udah puluhan tahun, orang-orang intermittent fasting dia udah intermittent. Aku nggak perlu nyiapin lunch and breakfast. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh iya? Dinner aja? Dinner aja, makan sehari sekali. Oh, pantes tuh kalau artikel-artikel online pada
ketampanan suami Indah Kalalo di usia 50 dan badan bugar terjaga gitu kan, kalau artikel-artikel tuh bilang ternyata itu ya. Aja. Bener, gue baca itu. Tapi I mean like for his age dibandingin teman-temannya udah paman gembol semua ya. Kan. Terus ya I mean like still in good fit. shape. Padahal dia juga paling olahraganya dia lari di pantai aja. Iya. Itu pun juga jarang-jarang, kebanyakan kerja. Iya. Jadi ada calorie restriction yang awalnya terjadi karena tidak sengaja. Only protein and veggies, that's it. Tapi nggak veggies pernah makan carbs, nggak pernah makan yang lain-lain, pasta gitu enggak. So, tell me about the episode waktu kamu akhirnya memutuskan tinggal di Bali. Aku berpikir dari zaman menikah itu, wah ini pasti ketemu babang bule pindah ke Bali. Waktu itu kan memang kamu udah sering ada di Bali juga. Ternyata barusan ini aku tahu, enggak, Sof. Aku tuh pindah Bali justru anak ketiga ya. Anak pertama Ayana itu masih lahirnya di Australia tapi kita tinggal di Jakarta. Byron udah mulai ngerengek tuh, maksudnya udah di Bali aja deh melahirkan. Yang rengek kamu apa? Aku bilang it's so nice to like nggak ngeliat macet Jakarta. Dulu aku tinggal di Bangka kan, tahu sendiri macetnya kayak apa. Terus akhirnya melahirkan Byron di sini, lumayan tuh kita 3 bulan, sebulan sebelum melahirkan, sebulan 2 bulan setelahnya. I thought you were actually living here, belum ya? Belum, nyewa rumah doang. Akhirnya pas balik ke sini gue bilang kok mahal di tiket. Terus udah gitu kan waktu itu kan bawa neni lah, bawa my mom sometimes gitu kalau ke Bali. Terus tiba-tiba rent di Jakarta dinaikin kok 2 kali lipat. Suami gue langsung, terus udah gitu itu kita nginep tinggalnya di townhouse kan, ada 4 rumah gitu. Ngobrol sama tetangga, gue tanya, kalian tuh bayar segini juga nggak sih? Enggak, tetap. Kalian aja diketok. Iya, gue tanya dong sama landlordnya, kenapa? Oh iya kan situ artis, terserah gue mau ngasih harga berapa. Serius? Iya, terus gue bilang, kita paling setia loh, 4 tahun gak pindah-pindah, lu malah naikin terus harganya. Justru kan mestinya sama yang loyal, justru lu mestinya harganya samain lah, whatever. Terus setelah mikir-mikir, wah ini mendingan beli rumah sendiri. Iya. Akhirnya pindah ke Bali beli rumah. Tahun? At least milik kita, bukan milik orang. Tahun berapa itu? 2015 ya, berarti mirip-mirip lah ya, aku 2016 masuk sini, berarti kamu sedikit sebelumnya, 2015. Oke. Jadi akhirnya pindah ke sini, lalu you left everything di Jakarta, jadi you're bisa sambil mothering, sambil modeling, itu juga udah off, udah benar-benar. Sebenarnya sih masih bolak-balik tuh, kan syuting FTV. Jadi kalau ke Jakarta tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada weekend di Bali gitu. Tapi lama-lama aku bilang, aduh kasihan ya anak-anakku. Kecuali kalau mereka datang ke sini, terus akhirnya kita sempet tuh bikin acara Mamaku Hits, terus traveling with your kids. Banyak lah acara-acara yang ibu sama anak-anak. Itu aku lumayan senang, syuting di Bali. Kita paragliding sama anak-anak dari kecil-kecil, udah anak-anak syuting lah, jalan-jalan di sekitar Bali, itu aku masih suka. Terus lama-lama aku bilang, aduh di Bali tuh kalau nggak ada, kalau cuman gini-gini doang, udah biasa kerja kan dari umur 15, aku bilang aduh nggak bisa nih. Untungnya Fabiola, ayolah babe kita let's do something again, gue bilang gitu. Iya ya, akhirnya kita buka lagi tuh di mall, waktu itu sempet di Seminyak Village. Sempet aku lihat ya. Iya itu 2018, jadi berapa tahun tuh? Sebelum pindah ke shop yang sekarang di Peti Tengah ya? Iya, 2018 sempat di Seminyak Village. Ya udah balik lagi tuh, enak lagi tuh, mulai punya bisnis lagi. Harus ada bisnis, nggak bisa di Bali tuh nggak. Iya sih. Nggak ngapa-ngapain kita nggak. Kebetulan memang kita juga tukang kreasi sih ya, jadi happy aja suruh urek gitu ya. Iya, itu akhirnya ya udah punya flirt lagi. Nah terus akhirnya pandemi kan, baru punya toko pandemik. Itu gila sih. Siapa yang mau beli baju? Saya mau pakai kemana juga ya kan? Nggak ada eventnya. Mau bikin party juga nggak ada yang datang pada saat itu kan, nggak bisa. Terus akhirnya kita suka pergi ke Nusa Ceningan tuh. Pergi ke Nusa, suamiku ngelihat tanah ini kok bagus banget tanahnya.
oh ini tanahnya teman ternyata, dia pengen bikin beach club, ya udah kita join, partner up, kita bikin namanya Suku Beach di Ceningan. Everyone was like, oh, ngapain bikin di Ceningan, nggak akan ada yang mau datang. Bang, biarin lah, bilang gitu. It's such a beautiful place, overlooking the sunset, orang bisa surfing di depannya, terus ombaknya tuh di tengah-tengah, jadi yang di bagian pantainya tuh ombaknya kecil, bisa buat anak-anak kecil berenang, like collect shells, like really living Bali banget, yang simple life Bali gitu. Sekelilingnya masih cuma ada warung-warung doang. Terus like pelan-pelan kita bangun, sekarang baru buka dari kemarin 2023. Baru ya? Almost a year ya. Ya Juli kemarin kita buka. Put in your bucket list. Kita harus datang ke Suku Beach Club di Nusa Ceningan. Kalau mau main kabarin. Nah, sampingnya Suku itu kita juga lagi bangun rumah. Ya mungkin eventually akan jadi resort, 7 bedroom villa. Tinggal walking distance to the beach club. Jadi, so is Bali now? Okay, wait. KTP masih Senen apa udah Bali? Bali dong. Oh ya, Badung ya. Badung. Iya, Badung. Iya dong. Udah pindah sini udah. Bener. Ke Jakarta bener-bener kalau nggak urusan kerjaan atau nggak kangen temen sama keluarga. Aku my sisters to live there. Iya. Yeah, jadi. So Bali is now home. Bali dan Byron Bay atau Bali? Oh ya, ada juga Byron Bay. Yeah. Karena mertua ya? Ya, suamiku besar di sana, terus mertua juga masih tinggal di sana. We also have like a resort di sana, 9 bedroom yang kita sewa-sewain Airbnb. Oh, jadi keluarganya juga emang udah begitu ya, yang pemikirannya adalah liburan, kita bikinlah bisnis resort kecil-kecilan gitu ya? Iya, so kayak gitu. Jadi terus makin kesini makin pergi ke Sumbawa, like it's nice depan pantai. I think eventually mungkin will be in that business, insyaallah ke belakangnya itu in the future ya udahlah hospitality business lah. Iya. At the end. Pertanda buat teman-teman yang sekarang berpikir, iya nih Mbak, aku senengnya traveling aja ngabisin uang. Hey, pikirkan caranya supaya bisa dimonetize ya. Bener. Seperti keluarganya Indah dan Babang Justin ini. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa. Nggak tahu kalau kita emang beach bum banget. Nyarinya pantai aja. Pasti ya? Ini orang-orang juga kalau misalnya ngeliat IG aku, ya Allah Mbak, udah tinggalnya di Bali, kalau liburan cari pantai lagi. Iya. Terakhir ke Costa Rica. Iya, itu tropical juga. Costa Rica ya ampun, kerenan Bali sih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Keren aja gitu Costa Rica. Dan kebetulan karena kita lagi traveling ke Kanada, suamiku adiknya tinggal di sana terus kata Justin tetap nyari di mana yang dekat-dekat Kanada yang dingin, yang nggak dingin. Akhirnya kita ke Costa Rica. Kanada dingin banget. Iya, makanya lah ke Ceningan. Ceningan is only 40 minutes by boat. Iya. Kalau naik public ferry, terus sampai ada juga boat yang cepet banget, cuma 15 menit juga. Naik dari mana yang 15 menit? Dari Sanur. Tetap dari Sanur. Okay. And then you're in an island. Kayak kita dulu kalau Jakarta ke Pulau Seribu gitu. Iya. Itu udah andalan dulu ya. Pulau Macan lah, pulau apa lah itu. Ini Bali ada Nusa Ceningan, Nusa Penida, and Nusa Lembongan. Kebetulan aku dulu pas pandemik sempat jadi duta pariwisata Klungkung Tourism Board. Iya. Jadi di promosiin daerah Klungkung situ. Nah, ini 3 nusa ini termasuk di situ. Di dalam situ. Orang kalau melihat social mediamu, of course yang kita taruh tentunya all the happy memories. Adalah mungkin sedikit-sedikit yang agak nggak enak kita taruh, tapi kan nggak semua harus kita kasih tahu ke dunia kan. Nggak mungkin lagi matanya cuma segaris gitu di foto ya. Iya kan. Namun sebenarnya last year if I'm not mistaken, ada satu kejadian di mana di Instagrammu kan kamu tulis happy millionaire, intinya you're just a happy soul, happy person ya, everything you make it easy supaya nggak banyak beban. Happiness is my currency. Your currency, okay. Nah, ada satu kejadian yang sempat membuat seorang Indah Kalalo down banget waktu Justin tabrakan. Motor apa mobil waktu itu? Motor. Oke. Motor itu. And then
Sorry, aku langsung hilang happy-nya. Iya. It was a not happy mama. Iya. Aku inget banget itu. Jadi sempet hilang, and then I heard from friends juga nih, Indah lagi drop banget tuh karena si Justin. And then I also had like beberapa WhatsApp, kita doain ya Justin biar sembuh. I had that like kita doain Justin gitu ya. Tapi waktu itu aku ingat juga, kamu tuh sempet ada satu kayak travel, I don't know, bikin vlog family gitu-gitu, and then kayak gone. Bucket list family gitu kan. Bucket list family. Pengennya yang kita bilangnya the Warner Wanderer, karena kita benar-benar senang wandering around kemana-mana ke seluruh dunia. Sempat ke Afrika, ke Oman, kita sempat jadi the face of Alila hotel. Jadi kita ngiklanin Alila Oman, Alila Uluwatu, Alila India, Fort Bishanggar. Wow. Jadi kita emang lagi arahnya ke situ, traveling family. And then suddenly everything stop waktu itu terjadi until today kayaknya, enggak? Iya, until today. Travelingnya masih kan? Travelingnya it's non-stop, masih tapi gila. Vloggingnya yang kalian vloggingnya aku stop karena at that time, you know, like it was just really sad moment for us, you know, like I'm thinking like, aduh. Dan pada saat aku lagi sedih gitu, I thought the people yang supportive of me ternyata enggak supportive gitu loh. Sempat ada yang beberapa media yang memberitakan kalau Justin itu udah lewat. Orang itu fotonya aku lagi megang mamaku lagi nangis di kuburan. Oh, foto yang zaman dulu mama waktu mama berpulang kan. Aku kan pegang foto mama nangis gitu. Fotonya mama ditukar fotonya Justin loh. Kok jahat banget sih? That's crazy. Terus I'm like, wow, gue bilang gitu, wow. And then I'm thinking like, wow, this is quite harsh ya, gue bilang gitu. Terus udah gitu, aku sampai nggak enak sendiri. Apa mungkin gue orang mikir, enak banget ya jadi Indah Kalalo. Kalau di Muslim tuh namanya Ain. Ain itu yang istilahnya yang enaknya jadi Indah Kalalo. Sebenarnya mereka nggak iri, tapi it's an energy yang bikin orang iri. Ngerti nggak? Jadi mungkin orang like envious yang padahal maksudku bukan trying to be flexing gitu loh. I'm just trying to look, lu tuh punya anak bukan berarti lo nggak bisa kemana-mana. You can still do it, you know, like punya anak bukan berarti your world is over, you know, your journey just begin. Tadinya aku pengen nyeritain itu tentang kesibukan kita, kehebohan kita pas traveling, tapi mungkin ada orang juga yang iri. Terus I'm thinking like, aduh, maybe I shouldn't share as much. Takut orang ngiri, maksudnya bukan gimana ya? Nggak tahu deh, pokoknya pada saat nggak mau buka celah. Kamu nggak mau buka celah. Until I'm like, maybe I shouldn't do this anymore, you know, like berhenti deh tuh YouTube-nya. Aduh, maybe no. I still want to appreciate privacy of our family. Terus udah gitu jaga perasaan orang juga gitu. Terus like that, and that's not me. I'm not a flexing kind of person. Like I don't like to brag about my happiness, you know, like kadang orang yang susah ngeliat hidup kita kan juga gimana ya? Iya sih. Ya kan? Padahal nggak ada niat itu, namun diterimanya seperti itu. Jadi aku bilang, udahlah, hidup simpel aja lah, santai-santai aja. Like this is me, this is more me. I motorbike. Tadi pakai baju ini, by the way turun dari motor jangan sedih ya. Nyampe sini sisiran dulu. Baju boleh kayak lady tapi tetap naik Gojek. Iya. Gitu terus maksudnya. I don't know, Bali teaches me so many things, you know, like I just want to appreciate the moment, I want to appreciate life, I want to nikmatin hidup sama keluarga, pengen hidup happy aja, sederhana sama keluarga, nggak perlu di gembar-gemborin kayak gitu. I'm not trying to be Kardashian family. Iya. Gitu yang kayak gitu. Tapi ya I don't know, like aku mikir jalanku bukan kayak gitu. Nah, I wanna do something yang educative. Itu cooking show baru-baru ini? Itu aku mau, itu cooking at 40. Itu apa tuh? Itu mau dikembangin nggak tuh? Kagak bisa masak ya kan, umur 40 malu-malu dari kecil punya mbak. Tapi kemarin masak itu resep kari kepitingnya Mami Rose.
Jadi ya itu belajar resep dari pembantu di rumah. Terus I'm thinking like, aduh kayaknya seru juga nih ya belajar masak sama orang, karena everybody must have their own specialty. Jadi mungkin itu akan yang aku bilang, udahlah ini aja deh, kayaknya cooking more educative, like my husband dari pertambangan ini kagak demen dia disorot-sorot. Yeah. Gitu. Terus kalau anak-anakku lumayan, mami foto. Video. Anak-anakku masih ada adalah jiwa itunya. Gitu. Jadi ya udahlah, mendingan kita yang milih ya, kita yang sortir what you wanna share to the world and what you like or what not, Last but not least, kamu sempat share waktu itu dan itu heartfelt banget sih buat aku, karena pada saat itu aku juga lagi rawat ibuku yang udah menua juga pada saat itu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Banget sih buat aku, karena pada saat itu aku juga lagi rawat ibuku yang udah menua juga pada saat itu. Kan sempat sakit tuh nyokap gue dulu, diabetes, terus gue bawa ke sini, terus setahun, and then like I really, memang ada obat dokter, ada suplemen, ada episodenya sendiri guys, nanti dicari aja. And then puji Tuhan, alhamdulillah dia reversed, jadi dia bisa nggak diabetes lagi, jadi dinyatakan oleh dokter kalau dia tidak butuh lagi. Oke, I'm gonna watch that. Jadi apa tuh judulnya? Sofina Vitox yang mana nih? Yang Opung Mami. Okay. Ini kan ada Mami Rose, ini Opung Mami. Because Mami. I'm all about reversing diabetes. My mom, my father, my dad, my sister, kakakku umur 52 meninggal. Oh. My dad 54. My mom 62, jalan 63. And they're all diabetes. So now that's why I don't eat any sweet, I don't eat sugar, nggak makan dessert. I'm like all about yang sebaliknya, karena I just don't want to end up like that. Yeah. And then so I'm really interested how you reverse that. Well, selain supplements and everything juga, and waktu itu awal-awalnya harus dengan obat dokter. Kalau mamaku waktu itu udah sampai ini kena syaraf, jadi udah teriak-teriak kalau malam-malam kesakitan, katanya neuropati. Jadi kayak syarafnya kayak ditusuk-tusuk pakai beling dari dalam, kata dia rasanya. Really? Sampai gitu-gitu. Iya, kan dia bisa kemana-mana kan, jahatnya diabetes itu. Caranya gimana reverse? Nanti ya. Iya. Kamu nonton sendiri. Iya, jadi sekarang my mom udah kayak naik tangga juga udah bisa, dan sekarang we have her go on check-ups lah every now and then. HbA1c-nya harus within range gitu ya. Supaya berarti bakat mami ke diabetes ini lagi terjaga kan, intinya kan pola hidup dan pola stres sebenarnya itu juga pola stres dan pola tidur. But I remembered you sharing waktu itu, Mami Rose, aku ingat kamu waktu itu harus ke Jakarta, di rumah sakit berhari-hari with your sisters, sampai akhirnya Mami Rose harus berpulang. Walaupun kamu adalah si anak yang dulu dari ceritamu ya, aku mau ke Ibiza ya 10 hari jadi 3 bulan, nggak boleh modeling, kamu modeling, bandel gitu ya, pokoknya rebel. Anak terakhir tuh biasanya paling rebel. Nah, kamu cong nggak dulu sama Mami atau justru enggak? Cong, lumayan cong. Karena Mama lumayan keras, tapi nggak pernah ngelarang juga, gimana ya? I think now maybe I'm a mother too. I kind of finally get what she meant. Now I know. Dulu Mamaku pelit, nggak pernah ngasih duit, kesel banget. Teman-temanku tuh bisa nonton di mall lah, udah bisa ke PIM, udah kesana kesini. My mom nggak ada. Ini kamu uang cuman buat beli bensin. Tapi she gave me car buat kamu berangkat ke sekolah. Okay. She really give me what I need, not what I want. And then now I get it. She always said belajar itu nomor 1. Tapi in a way jadi pengen aku fighting, Mom, look, I can work, I can make my own money, I can pay for my own school. Jadi terus, and then my mom have 5 kids by herself. My dad died so early kan.
Jadi I'm like, wow, you know, like that's the woman I want to be, you know. Yeah. Like so she's very inspiring, and then you know, ya walaupun gimana mama itu memang nomor satu. Ada anak dengarkanlah. Ada beberapa hal yang ketika kita sudah jadi istri dan ibu, bahkan kita nggak bisa sampaikan ke orang, tapi kita terkoyak gitu ya, antara being this good wife or this good mom, tapi also maintaining, nggak kehilangan our diri, our meanness gitu lah ya, your you-ness gitu. Dan sempet nggak waktu itu sebelum si Mami Rose berpulang, did you like get to like have a restoration time, sempet ngobrol hati ke hati? Cause I kind of remember waktu bokap gue itu, gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melakukan itu, and until today that changed my heart gitu. What about you? Did you have that time tuh, kan tadinya Jong? Ya, oh iya, mama kan mama pergi, my mom left my dad when I was 9. Oke. Nggak cerai tapi pergi aja. Sana lagi urus anak 5. And my mom beli rumah di Cinere sendiri, living by herself. Tapi uang jalan karena dia kerja kan. Jadi mama kerja. Jadi kita tetap di support sama mama. Tapi ya kita tinggalnya sama papa 5-5-nya. Oh, oke. Bisa. It's like that nggak ngerti lah, anak umur 9 tahun ditinggal emaknya kan, nggak tahu kemana mamanya. Kenapa mama pergi gitu kan, pasti gini. Why? Now I get it, you know, like now I get it. Tapi we never had that talk. But now I get it. Now I understand why my mom is like that. She had to go. She had to maintain her career to support us. Untung my mom left. My dad doesn't want my mom to work basically. Oke. Mau mama stay at home, my mom enggak. Gua anak 5 gimana caranya, suami udah gitu, dan my father juga ternyata, you know, like ya pokoknya had his own episode lah ya. His own episode, something like that. So yeah, luckily, you know, but I now understand every struggle that my mom did. I understand. And then, you know, like aku dari umur 20 tahun, my mom finally moved back with me. Oke. Papa udah meninggal, mama masih nggak balik tinggal sama kita, masih tinggal sendirian tuh. Akhirnya aku terus kerja. Begitu aku udah mateng, aku bisa nyari duit. Mom, come live with me. Yuk tinggal bareng lagi sama. So you got the restoration in a sense, no? Yeah, that's tapi nggak dengan kata-kata, nggak ngobrol kayak gini, tapi dengan action. Like we spend time a lot together, and then you know, like my mom yang, tau kan ibu-ibu Indonesia tuh kadangnya, kalau sekarang kan kita sama anak kita, I love you, I miss you, you know, like kiss in the lips, kiss in the cheek, you know, hug and very warm. Kalau mama tuh, Mom, I miss you. Kan mama Indonesia kan dulu yang kolot ya, yang baby boomers. Iya, ya kan, gitu. Terus ya kalau misalnya dipeluk tuh yang gini aja. Kaku ya. Gitu. Perempuan bekerja kaku gitu ya. Akhirnya we're like, I miss you, Mom. I love you. Jawab. Belaga gila aja. Iya, I love you too. I miss you. Kapan pulang? You know, like. So yeah, in a sense yeah, maybe that cinta melembutkan segalanya nggak sih? Iya. Tapi you know, like I think everything takes time, you know, and needs understanding. You know, like I learned a lot that I don't want to be like that with my kids. I want to share everything. I want to be open, cerita semuanya ada apa. You know, jangan dipendam. Iya, kalau zaman ibu-ibu jangan oh mama oh papa nulisnya di majalah Kartini. Iya kan? Yeah. Oh mama oh papa. Kita kirim tuh. Iya. Gitu kan? Aku perempuan berusia 20. Ibuku. Oh nangis gitu. I'm like, oh my god. You know, like women dulu kan di silence. Iya, di silence. Now we're very open. Yeah. And I have 2 daughters. I hope they can speak out. Even my son, you know, it's okay to cry, it's okay to talk, it's so like jangan pendam, mau nangis silahkan, mau marah silahkan, you know, like voice it out. Meregulasi emosi itu adalah sesuatu yang harus kita
Iya. Kasih tahu ke anak-anak ya. Jangan pendam. Iya. Aku dulu awal-awal kayak gitu, tapi now I know, like, come on, why you crying? Why you this? Cerita. Hopefully ya, we wanna become a better version of our parents. Ya. Bener nggak? Iya dong. A better generation for our children, gitu. And then break the karma, Cycle. break the cycle. Karena kalau aku, hidup itu berputar, roda hidup berputar. Tapi you can choose. I don't want stagnant, berputar gini doang. Saya maunya spiral up. Amit-amit jangan sampai spiral down. That's how I want hidup berputar. Kalau bisa spiraling up. Hidup berputar guys. Kadang di atas, kadang di Canggu. Kadang di Ubud, kadang di Uluwatu. Okay, I have one more to ask of you. Ya. Mungkin kameranya ke sini aja. Ya. Indah, ada sesuatu nggak sih yang kamu mau bagikan pesan ke, katakanlah, wanita-wanita muda saat ini yang mungkin karirnya juga mirip-mirip kamu, terus tapi mau nikah atau enggak atau apa, nanti my life will get stuck. Do you have anything to say to the younger women? Katakanlah Indah Kalalo umur 20-an. If I can say something to the Indah Kalalo umur 20-an. And all the rest yang mewakili saat ini. All the rest. Aku inget kalau ini petua dari Mami Rose. Mami Rose itu selalu bilang, nak, jangan pernah berhenti berkarya. Bekerja, berbuat baik. Dia bilang gitu. Nah, Mang bilang gitu. Nah, enak punya suami orang kaya, Mang, gak usah ngapa-ngapain, Mang. Enggak, dia bilang gitu. Enggak boleh nerima hadiah dari orang yang bukan seorang yang dekat dari kamu. Kalau itu bukan ulang tahun kamu atau enggak whatever, Christmas or whatever, emang kamu harus dapat hadiah, dan atau enggak kamu emang bekerja keras untuk mendapatkan hadiah itu, gitu. Apa sih, Mang, gitu? Karena hidup itu nggak cuma instan pada saat itu doang. Everything has a process, and you have to trust the process. Nah, generasi yang sekarang nih yang paling parah karena they think everything is instant. You know, you want this, oh scroll ini dapat ini, scroll ini dapat ini. Oh, gak enak ya dari dia bisa kaya raya, punya orang kan flexing mobil, punya ini, punya itu, punya itu. Tapi don't forget, life is a process. Enjoy the process. That's the journey. That's the one that you have to really think about. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau hidup kamu lagi susah, jangan pernah menyerah. Tetap berbuat baik dan tetap berkarya. Udah itu aja. Kalau hasilnya belum sekarang, insya Allah nih, lihat. Rezeki anak Senen. Alhamdulillah. Iya. Bersyukur ya. Indah Kalalo, thank you very much. Sebelum kita tutup episode ini, ada oleh-oleh. Ini adalah buku aku yang ketiga. Udah diundang dikasih hadiah lagi. Terima kasih untuk waktumu. Thank you so much. Bener banget. Thank you for having me. Thank you so much for sharing your happiness. Walaupun hidup itu nggak selalu mulus-mulus aja, but thank you for choosing to be you. Selalu hadir menjadi diri sendiri dan malah berbagi energi yang ini masih ada nih energi senangnya aku mau bagi gitu. Makasih ya, udah selalu berbagi ya. Thank you so much. Thank you. Guys, kita hari ini belajar dari anak Senen Goes to Kuningan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you. Senen.